Assalamualaikum, nama saya Vika Dwi Yulianti. Kali ini kita akan membahas mengenai uji kelayakan model, koefisiensi determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan data pada program eViews. Yuk kita simak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Uji hipotesis dalam uji F ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0 jika nilai F statistik lebih kecil daripada F tabel. Kemudian HA jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel. Jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima. Artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian, model yang kedua adalah berdasarkan probabilitas, di mana H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 0,05. Untuk HA, jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05. Jika probabilitas F statistik sama dengan jika probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika variabel F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima. Artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, untuk melakukan uji F ini, kita siapkan terlebih dahulu program eViews berserta variabelnya, kemudian kita klik EQ01. Nah, kemudian kita pilih menu Estimate pada work file, kemudian pada panel option, untuk create sections dipastikan none. Kemudian jika sudah dipastikan, klik OK. Nah, maka akan muncul untuk hasil outputnya sebagai berikut. Pada output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, yaitu DF1 K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 N dikurang K sama dengan 39, maka didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian, F statistik 7,562400 lebih besar daripada F tabel 2,45583, dan nilai probabilitas F statistik 0,000048 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, dan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR.
koefisiensi determasi, yaitu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, nilai R-squared sama dengan 1, berarti naik turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Kemudian yang ketiga, jika nilai R-squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dengan terhadap variabel. Nah, untuk koefisiensi determinasi ini, kita hanya melakukan analisis saja. Yang pertama, buka program Ifuse di EQ01, maka akan dihasilkan output sebagai berikut. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai adjust R-squared sebesar 0,492267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji T. Uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. H0 jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel, sedangkan HA jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel. Jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel dependen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dibandingkan T tabel, maka HA diterima. Artinya, variabel dependen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan yang kedua, berdasarkan probabilitas. H0 jika nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05, sedangkan HA jika nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan alfa 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar dibanding alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, pada program Ifuse sebelumnya, untuk EQ01 ini sudah menghasilkan output sebagai berikut. Untuk output uji T menggunakan program Ifuse akan kita jelaskan. Yang pertama, nilai F statistik ukuran perusahaan atau size sebesar 5,342578, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size 5,342578 lebih besar dibanding T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisiensi regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Nilai koefisiensi regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR.
Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Yang kedua, nilai T statistik ROA sebesar 0,898099, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF N dikurang K sama dengan 39, maka didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA minus 0,898099 lebih kecil daripada T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,3746 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, kemudian yang ketiga, nilai statistik DAR sebesar 1,407353, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 74, DF N dikurang K 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR 1,407353 lebih kecil dibanding T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,1672 lebih besar dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, yang keempat yaitu nilai T statistik NPF sebesar 2,371637, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF dikurang NK sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF 2,371637 lebih besar dibanding T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0227 lebih kecil dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai keefisiensi regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR konstanta 0,489 sebesar minus 1,907. Kemudian yang kelima, nilai T statistik sukuk sebesar 0,386405, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF N dikurang K sama dengan 39, akan didapatkan T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik sukuk 0,386405 lebih kecil dibanding T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,7013 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Demikian untuk tutorial dari saya, semoga bermanfaat.